Kabar, selamat datang kembali Baik, di Mbak. studio CNBC Indonesia. Iya. Baik, Pak Selamat Misbakun, siang. terkait dengan Danantara ini masih menjadi perbincangan di tengah masyarakat. Banyak yang sudah mendengar, tapi mungkin sedikit yang benar-benar mengerti seperti apa potensi yang bisa kita gali, terutama untuk perusahaan-perusahaan BUMN dengan terbentuknya Danantara ini. Gini, saya perlu menjelaskan kepada publik secara lengkap filosofi Danantara di dalam pembentukan undang-undang itu seperti apa sih? Ini kan ada Government of Indonesia, GOI, Pemerintah Republik Indonesia, sebelumnya punya saham di dalam badan usaha milik negara yang biasanya disebut Persero, itu dinamakan Menteri Keuangan. Kemudian oleh Menteri Keuangan ya dikuasakan kepada Menteri BUMN. Oleh Menteri BUMN kemudian ada BUMN masing-masing secara operasional, dioperasionalkan oleh masing-masing BUMN sebagai agent of development. Nah, sekarang situasinya the Government of Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia, sahamnya yang dulunya diberi nama Menteri Keuangan Republik Indonesia, kemudian dinamakan Danantara dalam investment holding dan operating holding, dibagi dua. Kemudian ada saham 99% di sana, ada saham 1% di Kementerian BUMN, ada saham 1 lembar merah putih di masing-masing BUMN. Ada nggak yang berubah? Ya berubah, karena yang tadinya saham Government of Indonesia itu dinamakan Menteri Keuangan, sekarang dinamakan Danantara dalam investment dan operating. Kemudian Government Indonesia-nya kan tetap. Ada nggak yang berubah? Ya, berubahnya dari situ ke sini. Kementerian Keuangan, boxnya Menteri Keuangan ini tidak ada, menjadi diganti dengan Danantara. Nah, ini yang masyarakat tahu. Perlu ketahui bahwa Government of Indonesia itu tetap ada, ini miliknya negara. Terus yang dipermasalahkan, oh Danantara itu nanti, ya namanya juga baru. Dibentuk melalui proses perundang-undangan karena apa? Pemerintah tahu bahwa pembentukan yang tadi saya sebutkan itu melalui undang-undang. Maka proses yang sama yaitu melalui undang-undang ini dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia. Untuk apa? Memperkuat tata kelola. Dari awal pembentukan aja tata kelola sudah diperhatikan oleh pemerintah. Kemudian ada Danantara. Nah, ini aja sudah dilakukan. Dipilih orang-orang dengan profil yang kredibel untuk mengelola Danantara. Dibagi dua, yaitu sebagai investment holding dan operating holding. Dilaksanakan oleh Kementerian BUMN. Dan dioperasionalkan oleh masing-masing BUMN. Nggak berubah. Apa yang membuat kemudian saya ditanya oleh banyak orang, Pak, tolong dijelaskan ke pasar. Lah, pasar perlu tahu ini. Sejak awal aja tata kelolanya di dalam proses perundang-undangan aja diperhatikan. Undang-undang oleh pemerintah diganti dengan undang-undang. Ya kan? Ini aja sudah prosesnya sangat governance. Itu. Lah, inilah yang perlu saya jelaskan kepada publik untuk apa? Tidak perlu ada keraguan-keraguan terhadap prosesnya di Danantara. Oh, pemerintah Indonesia kemana? Enggak, tetap ada. Yang tadinya melalui mekanisme Kementerian Keuangan, maka ada istilah bendara umum negara, ada istilah kekayaan negara yang dipisahkan, kemudian ada istilah kemudian dividen dari BUMN itu, dari kekayaan negara yang dipisahkan, itu menjadi penerimaan negara bukan pajak. Nah, pemerintah sekarang mempunyai keinginan dana anggota Nusantara ini bahwa dia sebagai sebuah korporasi mau didayagunakan, mau ditingkatkan lebih profesional. Untuk apa? Mengelola hal-hal yang sangat serius yang dibutuhkan oleh negara. Karena apa? Peran negara, pasar, dan rakyat ketika negara ngambil policy untuk rakyatnya, ini kan banyak bisnis proses di sana. Contoh, subsidi. Subsidi BBM ratusan triliun. Subsidi energi ratusan triliun. Apakah bisa dijalankan oleh korporasi private? Nggak mungkin. Karena apa? Ada market cap-nya, ada selisih harga antara harga pasar dan harga keputusannya, harga yang dibeli oleh masyarakat. Nah, selisih ini nggak mungkin diambil oleh swasta dong.
pasti diambil oleh siapa? State owned company, oleh BUMN. Lah inilah yang harus dijalankan oleh, nah ketika dia mengambil untung, dapat dari mana? Dikembalikan untuk mengerjakan itu. Nah, karena ada selisih harga itu menjadi keuntungan, maka dan ini ditopang oleh apa? Subsidi, ya kan? Kemudian biaya kompensasi, bantuan sosial. Bayangkan ketika negara memutuskan memberikan bantuan sosial kepada jutaan rakyat miskin, baik itu bantuan pangan tunai, misalnya sembako lewat Bulog, apakah ada orang swasta, perusahaan swasta yang mampu menyediakan beras dalam jumlah besar, terus dibagikan dengan mata rantai yang begitu cepat untuk kepentingan rakyat? Kan nggak mungkin. Maka kita punya badan usaha urusan logistik, Bulog sebagai BUMN. Pada saat menyalurkan bantuan tunai, mau nggak ada jutaan rakyat menerima rekening ini kalau tidak dijalankan oleh Bank Himbara? Lah, inilah hal-hal yang seperti inilah yang akan dioperasionalkan oleh Danantara. Nah, supaya mereka dalam melaksanakan operasi bisnisnya, mereka itu tidak lagi dibebani hal-hal yang itu, hal-hal di luar korporasi, yang sifatnya korporasi, maka disiapkan Danantara itu untuk apa? Memproduktifkan cash flow mereka. Makanya yang dijelaskan oleh Pak Rosan, bahwa uangnya dari mana? Ya punya dividennya Danantara. Danantara itu dengan seluruh BUMN yang ada itu hampir 300 triliun tiap tahun. Keuntungan mereka. Ada yang sebagian dari menjadi return earning, laba yang ditahan, supaya untuk memperkuat kinerja perusahaannya, kemudian sebagian dibagi sama dividen. Nah, dividen yang tadinya mau dipakai untuk operasional APBN, maka nanti akan dipakai untuk lebih meningkatkan produktivitas. Makanya dibilang oleh Pak Rosan akan diinvestasikan kembali. Nah, investasi kembali ini apa? Ya, menggerakkan ekonomi. Maka diharapkan PNBP, ya kan, PNBP dari negara, PNBP dari dividen ini bisa digantikan oleh apa? Pajak-pajak yang dibayarkan oleh BUMN ketika ekonomi itu menjadi bubble. Menjadi menggulung, bukan bubble ya, maaf, bukan gelembung, tapi menjadi sebuah gulungan yang besar. Nah, ketika gulungan besar ini, maka di sana ada PPN, ada pajak yang harus dibayarkan oleh BUMN. Nah, inilah yang diharapkan bisa menjadi pengganti dari gulungan ekonomi yang besar ini, mengganti dividen tadi. Gitu. Makanya BUMN ini harus lebih profesional, itu disampaikan oleh Bapak Presiden. Makanya profesionalisme harus ditingkatkan, diawasi oleh banyak pihak itu. Terus kemudian untuk meyakinkan itu, maka kerugian investasi tidak semata-mata menjadi kerugian negara. Ini untuk apa? Membangun confident mereka. Membangun confident bahwa sebagai profesional yang mengambil policy korporasi, ya jangan kemudian dibebani oleh urusan-urusan kerugian negara gitu loh. Kalau memang tata kelolanya baik, kemudian namanya juga investasi. Investasi itu ada saatnya untung, ada saatnya rugi. Itu. Jangan untung kemudian diakui, kalau rugi kemudian jadi kerugian itu. Nah, kerugiannya baru nanti kelihatan tata kelola BUMN secara keseluruhan, secara korporasi. Di laporan keuangan itu, bottomnya itu, net profitnya itu loss or profit gitu. Baru itu yang menjadi isu tentang kerugian. Jangan di investasinya gitu loh. Itu yang bisa dijelaskan tentang Danantara.